Hindi ka mag-aya sa kaming bahay! Hindi! Dahil ito... Sila ang kulabasan. At saka may kondom naman eh. Di awal film kita akan diperlihatkan gadis yang dikurung dan sedang meminta tolong. Apakah yang sebenarnya terjadi? Kalem-kalem, karena film pun baru dimulai. Cerita akan berfokus pada gadis tadi yang bernama Lena. Ia mempunyai pacar bernama Arthur. Lena nampak bahagia karena ia baru saja mendapatkan beasiswa untuk bisa bersekolah di kota. Maklum, Lena ini tempat tinggalnya di sebuah pulau kecil yang masyarakatnya rata-rata di bawah garis kemiskinan dan tak mementingkan pendidikan. Lena sangat bahagia dan langsung dirayakannya dengan Arthur dengan night note di pinggir pantai. Tak cuma sekali, tapi Arthur meminta untuk jatah lagi karena si Johnny masih sanggup berdiri. Setelah itu mereka duduk-duduk di pinggir pantai membahas tentang studi Lena di kota Manila. Arthur mengatakan karena Manila sangat jauh, maka mereka akan jarang ketemu. Tapi Lena menenangkan bahwa pendidikannya hanya 4 tahun dan jika liburan maka ia akan pulang dan akhirnya Arthur dapat mengerti. Lalu scene berpindah di rumah Lena, di mana ibu Lena tak menyetujui kepergian Lena ke Manila. Dirasa terlalu berbahaya untuk Lena, apalagi dengan keadaan ekonomi keluarga yang bisa dikatakan miskin. Cekcok dengan ibu pun terjadi sampai di luar rumah. Baju Lena ditarik ibunya sampai bak Paulena melebar. Untung Arthur datang membawakan kain. Sinabi ko sa'yo, ha? Hubad! Hubad! Aya sa kaming bahay! Hindi! Dahil itong anak mo, di mo na kaya! Ha? Hayop ka! Animal ka! Aray, tama na! Lena yang diusir dari rumah akhirnya numpang di rumah Arthur. Arthur yang sangat support dengan Lena rela menjual perahunya untuk biaya Lena sekolah. Akhirnya, hari yang dinanti tiba. Lena akan berangkat ke Manila yang diantar oleh Arthur sendiri. Singkat waktu, Lena pun sampai di Manila. Dan Arthur tampak sedih dengan itu. Teman-teman Arthur mengingatkan Arthur untuk tidak 100% menunggu Lena kembali. Karena berdasarkan pengalaman mereka, biasanya yang sudah pergi ke kota jarang sekali warga desa yang mau balik ke kampung. Tapi Arthur tak mempercayai itu. Ka na lang sa puro babae lang. O naman, Arthur. Saat Arthur pergi ke bukit mencari sinyal untuk video call Lena, tiba-tiba bertemu dengan gadis desa dan langsung menawari kue apem. Tapi Arthur yang sangat setia dengan Lena dengan sopan menolaknya. Lalu, karena di hari itu Lena ulang tahun, Arthur jauh-jauh datang ke Manila untuk memberi ucapan kepada pacarnya itu menuju kamar kos Lena dah tuh. Dan kalian pasti bisa menebak apa selanjutnya yang akan terjadi. Keesokan harinya,
Lena video call Arthur mengatakan bahwa ia gagal dalam ujian mendapatkan beasiswa. Dan Lena mengatakan bahwa dia akan bekerja di sana untuk bayar pendaftaran sekolahnya. Arthur yang tahu Lena sedang bersedih ingin nekat berlayar ke kota walau badai akan datang. Emang boleh se-effort itu? Namun sama teman-teman dan ayah Arthur, dia dilarang. Ayahnya mengatakan, bahkan Lena belum menjadi istrimu, nak. Emang boleh se-effort itu? Keesokan harinya, karena Arthur membutuhkan banyak uang untuk pendaftaran sekolah Lena, seorang turis datang dan menawari uang yang besar kepada Arthur. Dan kalian tahu apa pekerjaannya? Iya, knalpot racing Arthur harus direlakan untuk dicolok busi si turis itu. Singkat waktu, Lena pulang ke kampung setelah lulus dan dijemput oleh Arthur. Lena disambut bak pengantin sunat, tak ingin menyia-nyiakan momen Arthur melamar Lena di saat itu juga. Namun yang mengejutkan, Lena menolak lamaran Arthur. Dengan tidak langsung, Lena mengatakan bahwa Lena sudah punya pria idaman lain, dan Arthur si bucin sampai memohon-mohon untuk tak meninggalkannya. Tapi Lena yang gak ada akhlak itu tetap meninggalkan Arthur. Bakit pa natin papatagalin? Lena, will you marry me? Sorry. Hindi mo magagawin pagpulit sa iba, di ba? Keesokan harinya, seorang pria datang ke rumah Lena dan mengaku bernama Onji bahwa dia adalah pacar Lena yang baru saja diputus Lena. Dia ingin tahu kenapa dia tiba-tiba memutuskannya. Lalu kenapa kamu datang ke sini, Tong? Lena kan sudah balik ke Manila. Tanyakan saja di sana, ucap ibu Lena. Loh bu, Lena tidak ada di kosnya di Manila. Dia masih di kampung, kata Onji. Nah loh, kemana Lena perginya? Datanglah mereka bertiga ke rumah Arthur untuk mencari bantuan untuk mencari Lena. Tapi Arthur mengatakan dia sudah putus dengan Lena. Dia tak mau lagi berhubungan dengan Lena. Di sebuah pulau terpencil, tampak Lena yang disekap dan sedang meminta tolong. Dan ada seorang pria yang datang, dan pria itu adalah ya, Arthur. Arthurlah yang menculik Lena, mungkin karena tak mau kehilangan Lena. Lalu Lena flashback ke kejadian kemarin saat dia akan balik ke Manila. Arthur merayunya untuk diantar dengan perahunya. Arthur bilang itu bantuan terakhir yang akan diberinya sebelum mereka berpisah selamanya. Lalu Lena mengiyakan, dan saat di perahu itulah Arthur membelokkan perahunya ke pulau terpencil itu. Dan disitulah sosok psikopat Arthur kelihatan. Dalam sebuah percekcokan, Arthur memberitahu Lena apa yang ia perbuat untuk mendapatkan uang sekolah Lena. Dia rela menjual tubuhnya. Itu cuma buat mendapatkan uang supaya Lena lulus. Tapi apa yang didapat setelah Lena lulus? Lena memperlakukan Arthur seperti itu. Tak cuma jadi gigoli, Arthur juga menjual narkoba untuk mendapatkan uang. Karena tertangkap polisi, ujung-ujungnya knalpot Arthur juga dibobok juga oleh oknum polisi tersebut. Bahkan ayah Arthur yang sakit sambil meninggal karena telah dibawa ke rumah sakit karena lebih mementingkan kebutuhan Lena.
Lena mendengar itu hanya bisa menangis dan meminta maaf. Lena yang merasa bersalah pasrah. Jika ini cukup untuk menebus dosa-dosanya, maka dia akan menjalani penculikan ini dengan ikhlas. Di rumah Lena, datang polisi memeriksa. Dan Arthur datang dengan membawa pesan suara dari Lena yang isinya kurang lebih begini. Arthur, maaf telah meninggalkanmu. Aku ingin menyendiri di suatu tempat. Katakan pada ayah ibu untuk tidak mengkhawatirkanku. Aku akan pulang setelah waktunya tepat. Dengan mendengar pesan suara itu, polisi tak akan memproses ini. Namun, Onji masih mencurigai Arthur. Dia diam-diam datang ke rumah Arthur untuk mencari bukti. Dan benar saja, dia menemukan tas Lena berisi baju dan HP Lena. Dan tiba-tiba Arthur muncul dan langsung menggelitiki Onji dengan golok sampai dia dehidrasi ekstrim dan meninggoy. Keesokannya, Arthur datang ke pulau untuk menengok Lena. Sekalian meminta jatah kue serabi lempit milik Lena. Lena tampak bahagia, bahkan mereka menikah ala kadarnya di pulau itu. Tapi di sebuah percakapan Arthur mengatakan bahwa dia tidak ingin meninggalkan pulau itu. Namun Lena tak mau. Dia ingin hidup normal lagi di kampungnya. Namun Arthur bersikeras tentang itu. Bahkan sempat mengancamnya dengan golok. Di malam harinya, ngentiau lagilah mereka. Kali ini Lena tampak tertekan dengan statement Arthur siang tadi. Setelah selesai membobok serabi lempit, Arthur tertidur dan Lena merasa memiliki peluang untuk kabur dan mengambil kunci gembok yang mengikat kakinya. Mau dihantamlah dengan balok batu, namun sayang Arthur yang dihantam balok tak langsung meninggoy dan malah mengejar Lena. Kejar-kejaranlah mereka di pantai dengan sebuah kayu. Lena berhasil menusuk Arthur. Lalu kemudian Lena naik kapal dan meninggalkan Arthur yang sekarat. Dan dengan demikian film pun tamat.